Hey, Ken kabare? Salam kenal. Nama Tiang, Wayan Sugiarte. Biasa dipanggil Sugi. Tiang lahir dan besar di Bali. Kalian pasti sudah tahu ya, Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan wisata alamnya, tapi juga beragam adat dan tradisinya. Nah, kalau yang ini salah satu rangkaian upacara piodalan di pura yang ada di daerah Gianyar, Bali. Namanya Napak Pertiwi. Tradisi ini tidak bisa dipisahkan dengan calon arang yang identik dengan barongket dan rangde. Keduanya menyimbolkan kebaikan dan keburukan. Oh iya, ada beberapa tarian dalam tradisi Napak Pertiwi ini. Salah satunya tari Legong Keraton. Dalam bahasa Bali, leg artinya luas, kalau kata gong merujuk ke gamelan. Jadi legong bisa diartikan gerak-gerak luas yang diiringi oleh gamelan. Tari ini disebut Legong Keraton karena awalnya hanya berkembang di lingkungan keraton atau istana. Dalam Napak Pertiwi ini, seluruh sesuhunan digambarkan turun untuk memberikan berkat dan menyaksikan tradisi ini. Biasanya setiap pura punya sesuhunan. Bisa berupa benda atau sosok yang dikeramatkan. Saat tradisi Napak Pertiwi dimulai, semua sesuhunan turun dan dibawa ke tempat utama. Nah, salah satu tujuan Napak Pertiwi adalah membangkitkan sesuhunan yang sudah melalui proses pasupati. Kadang juga sekalian sarana uji coba ya. Kekuatannya sudah benar-benar dibangkitkan atau ada prosesi yang belum berhasil. Ternyata dalam acara Napak Pertiwi ini banyak sekali orang-orang yang kerauhan, terutama setelah sesaji disembelih. Itu menandakan bahwa acara ini diberkati oleh sesuhunan karena dengan banyaknya yang kerauhan menandakan bahwa banyak sekali sesuhunan yang turun untuk menyaksikan dan memberkati acara ini. Banyaknya orang yang kerauhan secara tidak langsung menunjukkan prosesi Napak Pertiwi ini berhasil. Nah, siapa sih yang nggak kenal ayam betutu? Ini salah satu makanan wajib kalau datang ke Bali ya. Sebenarnya tidak hanya ayam yang bisa dijadikan betutu, bisa juga diganti dengan daging bebek. Nah, saat buat ayam betutu ini, kita pakai ayam kampung. Dan juga nanti bumbunya seperti biasa, kalau buat masakan Bali pasti nggak lengkap kalau nggak pakai bumbu genep. Nah, dalam masak ayam betutu ini kita juga pakai terasi, tapi kali ini terasinya nggak dipanggang, karena nanti juga akan diolah lagi setelah dicampurkan terasinya. Bumbu genep atau base genep bisa dibilang bumbu dasar dari masakan khas Bali. Hampir semua jenis bumbu ada dalam base genep ini. Tidak hanya bumbu genep yang dipakai, tapi juga ada bumbu wangenan. Nah, kalau yang ini campuran dari kapulaga, jinten, dan rempah dengan aroma kuat lainnya. Ya karena ayamnya nanti
betutunya ini akan direbus. Jadi kita bumbunya yang tadi, bumbu genepnya harus dibalurin dulu selama beberapa saat sambil ditekan-tekan biar lebih meresap dan nanti juga lebih nikmat setelah selesai direbus. Terus guys, udah selesai tuh. Ya, ini berarti Bu ya? Yuk kita silakan masak. Setelah dimarinasi sekitar 15 menit, ayam bisa langsung dimasak. Awalnya ayam betutu hanya bisa disantap pada upacara keagamaan saja. Tapi setelah tahun 1976-an, ayam betutu bisa dinikmati kapan saja. Sudah banyak tempat makan yang menyediakan ayam betutu. Biasanya yang kita tahu kalau kita buat ayam betutu prosesnya itu dikekep di dalam sekam. Nah, tapi di Singaraja ini khususnya ayam betutu dibuat dengan cara direbus. Tapi walaupun ada yang dikekep, ada yang direbus, sama-sama memerlukan waktu yang lama karena dibuatnya dalam proses menggunakan api yang kecil. Teknik memasak betutu di Singaraja ini dikenal dengan slowly cook. Ayam direbus dalam waktu lama dengan api yang kecil. Jadi harus benar-benar dijaga supaya di dalam panci tetap ada airnya. Biasanya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Saya mau makan ayam. Dibandingin sama betutu yang dibuat dengan cara dikekep, ini lebih empuk. Jauh lebih empuk karena beda prosesnya. Karena betutu khas Singaraja ini dibuat dengan cara direbus. Teksturnya juga lebih basah dibanding betutu yang dikekep. Tapi tetep kok sama-sama empuk. Jek pokoknya jaen. Tanah kelahiran Tiang punya beragam kuliner tradisional yang selain kaya dengan kearifan lokal dan budayanya, Pulau Dewata juga kaya dengan ragam kulinernya. Sekarang kita lagi ngolah sayur gonde. Sayur gonde ini biasanya ditemukan sebagai gulma di tanaman padi. Tapi masyarakat dari Tabanan lebih mengenal sayuran ini sebagai olahan yang lezat untuk dimakan dan tentunya sangat mudah dibuat. Gonde ini sebutan gulma yang banyak tumbuh di daerah sawah berair. Di Jawa Tengah sering disebut gundo. Kalau masyarakat Sunda sering menyebutnya gunda. Nah, dalam mengolah sayur gonde ini biasanya ada 2 cara untuk menghindari rasa pahit. Karena sebagian orang ketika menyantap sayur gonde terkadang itu rasanya pahit. Yang pertama tentunya jangan gunakan bunganya ketika kita mengolah. Karena bunga dari sayur gonde ini biasanya memberikan cita rasa pahit ketika sayur gonde itu diolah menjadi masakan. Kemudian ketika memotong batang dari sayur gonde ini jangan menggunakan pisau. Karena pisau juga bisa memberikan rasa pahit. Di Jawa, gonde sering jadi campuran pecel. Kalau di Bali, biasanya diolah menjadi pelecing. Ya, terus sekarang kamu rebus dulu ya sana ya. Jangan lupa diisi garam. Untuk membuat pelecing gonde, daun gonde direbus terlebih dahulu. Kalau sambal pelecing, biar Mbok Gek saja deh yang lebih jago bikinnya.
Biasanya kalau kita buat plecing, pasti warnanya tetap segar dan tetap berwarna hijau. Nah, caranya adalah ketika kita mau memasak plecing itu, tambahkan garam. Dan kemudian setelah itu, setelah selesai memasak, kita langsung pindahkan ke air dingin. Setelah dingin, tinggal dicampur sambal plecing yang super pedas. Sambal plecing khas Bali dan Lombok mirip loh ya. Bedanya, sambal plecing Lombok pakai tambahan kencur. Kalau rasanya sih sama-sama enak dan pedas. Nah, Tiang masih mau buat sambal lagi nih. Namanya sambal bongkot. Nah, sambal bongkot ini berasal dari batang tanaman kecombrang. Biasanya di daerah lain menggunakan bunganya, tapi di Bali tidak hanya menggunakan bunganya saja, tetapi batangnya juga bisa kita olah menjadi sambal bongkot. Batang dan bunga kecombrang sama-sama punya aroma yang khas. Supaya lebih keluar aromanya, biasanya diiris tipis-tipis begini. Kecombrang tidak hanya menambah aroma dan rasa khas pada masakan loh. Banyak manfaat kecombrang, antara lain bisa menurunkan demam, melancarkan peredaran darah, dan juga mencegah anemia. Setelah diiris-iris tadi, kemudian sambal kecombrang ini dicampurkan dengan garam untuk menghilangkan rasa getir. Karena getah-getah yang ada dalam batang kecombrang ini akan memberikan rasa yang getir. Setelah dicampur dan diremas-remas dengan garam, harus didiamkan sebentar sampai warnanya jadi kecoklatan. Tujuannya supaya teroksidasi dan getahnya menjadi hilang. Jadi sekarang diapain, Bu? Kita goreng. Kita masak ya. Kalau efek getirnya sudah hilang, jadi lebih enak saat dimakan. Nah, untuk buat sambal bongkot ini, kita akan menggunakan kecombrang yang berwarna coklat. Nah, kecombrang yang berwarna coklat ini adalah kecombrang yang sudah didiamkan dan mengalami proses oksidasi. Setelah semua bumbu udah menyatu, tandanya sambal bongkot siap disantap. Emang kalau kita lagi makan plecing nggak afdol kalau nggak pedes. Tapi pedesnya itu nggak bikin kita takut untuk nyoba lagi dan lagi. Apalagi kita nyobain sambal bongkotnya ini. Bener-bener aromanya enak banget dan tentunya buat kita nambah lagi. Pokoknya plecing, gonde, dan sambal bongkotnya jan pokoknya. Alam memang memberi banyak manfaat ya. Seperti gonde yang bagi sebagian orang hanya gulma padi. Padahal sebenarnya banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Mulai dari antioksidannya yang bagus untuk menangkal radikal bebas, sampai melimpahnya kandungan klorofil. Gonde juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan luka memar.